Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS PKB Project 1 tentang administrasi sekolah. Untuk yang pertama, saya menggunakan namespace admin sekolah, lalu saya membuat kelas program. Saya selanjutnya membuat static void main atau metode utama titik masuk dari setiap program yang ada kita buat. Nah, selanjutnya kita deklarasiin nama. Nah, itu yang pertama saya membuat nama wali kelas atau write-line bisa digunakan untuk mencetak data bersamaan dengan mencetak baris yang baru. Nah, selanjutnya saya membuat baris baru terdiri dari 5 baris dan 5 kolom. Selanjutnya untuk kolom yang 0 itu, yang pertama itu saya isi dengan nama lengkap siswa. Kolom pertama kita isikan nomor induk siswa, kolom kedua jenis kelamin, yang ketiga alamat siswa, selanjutnya yang terakhir kita isikan kelas. Nah, itu setelah kita inputkan data tadi menggunakan nama siswa yang ingin kita daftarkan, nah itu displaynya itu yang pertama itu dari pendataan siswa SMK Fadilah Tangerang Selatan. Selanjutnya ada nama wali kelas. Nah, itu nama wali kelas itu, nama ini kita dapatkan dari baris pertama ini yang string nama ini deklarasikan. Nah, selanjutnya kita buat atasnya, di atas kolom itu, di atas baris ada nama lengkap, nomor induk siswa, jenis kelamin, alamat, dan kelas. Nah, ini untuk codingan terakhir itu untuk memunculkan setelah kita input data mahasiswa. Itu ada 5 baris dan 5 kolom. Dan selanjutnya konsol read key itu berguna untuk setiap baris ini agar input semua ini yang kita input nih bisa dapat dibaca. Nah, untuk jelasnya itu kita bisa langsung jalanin program aja. Nama wali kelas kita isi Ahmad, contohnya. Nama lengkap siswa Koki, nomor induk siswa 123, jenis kelaminnya L, alamat siswanya Lampung. Selanjutnya kelasnya isi kelas 11 saja. Selanjutnya untuk nama lengkap siswanya Opi, nomor induknya 144, jenis kelaminnya perempuan, alamat siswanya Jogja. Untuk kelasnya kelas 12 saja. Untuk yang ketiga namanya Kiwe, nomor induknya 155, jenis kelaminnya laki-laki, alamat siswanya Jakarta. Yang terakhir itu kelas 10, nama lengkap siswanya LOL 145, jenis kelaminnya perempuan, nomor siswanya Semarang, kelas 12. Yang terakhir nama lengkap siswanya kita isi Boy, nomor induknya 167, jenis kelaminnya laki-laki, nomor siswanya di Bandung, contohnya kelas 11. Nah, ini setelah terisi yang tadi saya bilang, ini pendataan siswa SMK Fadilah, nama wali kelasnya Ahmad, dan ini nama lengkap para mahasiswa yang telah kita input, dan nomor induk siswa dimulai dari 1, 2, 3, dan jenis kelaminnya ini, alamatnya Lampung, Jogja, dan kelasnya 11, 12, 10, 12, 11. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita dokumentasi
Nah, itu dokumentasi kita menggunakan aplikasi yang namanya Doxygen. Kita buka terlebih dahulu. Nah, kan tadi kan kita membuat project administrasi sekolah. Nah, yang pertama kita buka file yang akan kita buat dokumentasinya. File saya itu ada di admin sekolah UAS. Di sini di Visual Studio admin sekolah. Nah, ini kita pencet foldernya terlebih dahulu di dalam admin sekolah. Kita buka project name-nya, kita isi bebas. Contohnya admin sekolah. Project hipnosisnya contohnya UAS. Projectnya bebas. Contohnya saya isi 2.0. Nah, ini untuk logonya kita menggunakan bebas. Kalau saya menggunakan bendera Rusia. Nah, ini Rusia, kita open. Ini kita lompatin aja. Ini kita centangin. Nah, destination directory itu folder yang akan kita simpan setelah dokumentasi ini selesai. Contohnya di download aja. Klik next. Kita all entities, kita centangin. Karena kita menggunakan C++, kita menggunakan C atau C Sharp. Nah, ini kita centangin ini. Next. Nah, latex kita nggak usah centangin. Lalu kita next aja. Nah, ini di sini kita use .tool from the graphic package, kita centangin aja. Ini jangan lupa kita centangin yang terakhir ya. Kita centang, next aja. Nah, setelah itu kita ke export, ke dot. Nah, UML_look kita centangin. Next, kita run Doxygen. Karena saya sudah membuat, kita hilang aja. Nah, ini di dokumentasi admin sekolah HTML. Nah, seperti ini program dokumentasi yang kita buat. Nah, ini logonya yang tadi saya buat, admin sekolah UAS 2.0. Nah, ini buat UAS tadi. Nah, ini main pack. Nah, admin sekolah UAS dokumentasian. Untuk dokumentasian selesai. Selanjutnya kita beralih ke deployment menggunakan aplikasi Inno Setup Compiler. Kita buka. Untuk pertama-tama kita create a new script file using the script wizard. Oke. Next. Nah, di sini kita menamain programnya apa nih? Contohnya admin UAS. Nah, kita next aja langsung. Next. Nah, di sini kita untuk yang pertama ini kita pilih program yang kita ingin buat installernya. Di sini saya menggunakan folder yang tadi, admin sekolah, ke bin, debug, net. Nah, perlu diingat-ingat di sini kita wajib menggunakan yang bertipe application. Nah, kita admin sekolah, kita pencet open, lalu add file. Nah, bedanya yang dari sebelumnya itu kita pilih selain aplikasi, kita pilih ini, lalu dua di atas ini. Klik open, kita next aja, next. Nah, custom compiler output folder itu tempat dimana kita akan menyimpan si installer ini setelah kita selesai membuat installer tersebut. Kita browse, contohnya di mat aja. Oke. Next. Nah, finish. Kita klik finish aja. Nah, setelah ini kita buka terlebih dahulu. Yes. No. Habis itu kita run aja. Klik yes. Nah, seperti ini tampilannya untuk
installer administrasi sekolah. Selanjutnya kita akan beralih ke project kedua, itu tentang kasir, itu pembayaran. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan namespace kasir dengan membuat kelas program. Untuk displaynya saya dimulai dari judul gitu, struk pembayaran, nama cafe saya, nama jalan, dan nomor telepon. Di dalamnya itu ada 3 menu, ada minuman, makanan, dan dessert, serta di sampingnya saya taruh harganya masing-masing. Nah, selanjutnya saya membuat coding untuk memasukkan menu tersebut. Contohnya kalau kita mau beli apa, mau beli 2 barang atau berapa, di sini saya contohkan untuk beli 1 aja. Nah, setelah 1 ini kita masukkan, saya buat coding dari nama, string, dan price, integer, dan totalnya, dan bayar dan kembali. Nah, di sini saya membuat sebuah kode untuk memasukkan nama menu item ke dalam codingan tersebut. Nah, itu contohnya kalau kita beli 2 barang, ya kita masukin 2 item tersebut, atau selanjutnya kita bisa isikan nama menu item tersebut. Nah, habis masukin menu item tersebut, kita masukkan price atau harga kedua item tersebut. Nah, di sini tuh selanjutnya kita input price-nya atau harganya yang 2 item tersebut. Contohnya kalau beli 2 item ya mungkin 10.000 tambah item kedua 15.000. Nah, selanjutnya tuh kita deklarasiin aja dari nama kasir, nama pembeli, tanggal, dan jam. Nah, nama kasir kita input sendiri dan nama pembeli juga. Nah, bedanya itu date sama jam itu terambil dari saat kita input datanya. Contohnya di sini jam 2.52 tanggal 27 bulan 6 tahun 2022. Nah, itu nanti munculnya itu di hasil setelah kita input semuanya. Nah, ini kode untuk nama kasirnya. Saya menggunakan console write, dilanjutkan console readline. Readline itu yang saya bilang tadi untuk mencetak data bersamaan dengan mencetak baris yang baru. Nama pembeli juga sama. Nah, ini date, jamnya. Untuk codingannya kita menggunakan tanggal sekarang. Nah, ini tampilan yang akan terjadi jika kita menginput semuanya, dari tanggal transaksi, jam transaksi, menu yang kita beli. Nah, selanjutnya saya membuat sebuah nama dan harga setelah kita memesan barang tersebut atau makanan tersebut. Nah, nanti kita muncul di situ totalnya. Nah, ini untuk totalnya ada 2 kode. Yang satu setelah totalnya semua muncul, kita bayar dengan uang lebih di atas yang harus dibayar menu tersebut. Nah, itu langsung muncul uang kembalian Anda berapa. Nah, ini codingannya. Nah, kecuali kalau kita bayar makanan tersebut di bawah yang harus dibayarkan, maaf, uang Anda kurang. Nah, setelah uang kita membayar dapat kembalian atau pas, nah itu kita langsung mendapat ucapan selamat menikmati, terima kasih telah membeli di Colwax Cafe, seperti itu. Untuk dokumentasinya di sini saya menggunakan Doxygen.
Seperti sebelumnya, kita pilih folder yang akan dibuat dokumentasi. Volume D, Visual Studio. Oh iya, sebelumnya kita jalanin programnya terlebih dahulu. Biar kita melihat bagaimana secara langsung untuk bekerjanya program ini. Nah, di sini kan contohnya saya mau beli 2 deh. Contohnya 2. Untuk masukkan item pertama, saya memilih pizza. Untuk harganya itu 24.000. Untuk item kedua, saya mau salad. Habis itu harganya 21.000. Nama kasirnya Ahmad. Nama pembelinya Joni contohnya. Nah, di sini kan kita terlihat dari nama kasir, nama pembeli, tanggal transaksi, dan jam transaksi itu di input secara real time dari device yang kita pakai. Dan bawahnya ada menu yang kita beli, itu ada pizza dan salad, totalnya 45.000. Nah, contohnya di bawah 45 deh, 44.000. Nah, karena uang kita kurang, ada notifikasi, maaf uang Anda kurang. Nah, itu berarti kita kurang, berarti kita bayar. Contohnya 50.000. 50.000 kita enter. Nah, jadi 50.000 kembalian kita 5.000. Langsung kita dapat ucapan, selamat menikmati, terima kasih telah membeli di Coolwax Cafe. Nah, kita lanjutin ke Doxigen untuk dokumentasi. Nah, kita pilih folder yang dimana tadi tempat kita membeli menu tadi, membeli makanan. Namanya saya namakan kasir. Kita pencet aja select folder. Nah, ini contohnya kasir UAS untuk projectnya di sini. UAS project versinya 2.0. Kita select. Untuk logonya saya menggunakan bendera Jepang. Open. Ini scan. Nah, ini destinasi ini untuk penyimpanan folder setelah kita dokumentasi. Contohnya di download, select folder, next aja, all entities, kita pilih CSAP, teks kita nggak usah centangin, use .tool from the graphic package, kita iniin, centangin, ini juga paling bawah jangan lupa. Lalu kita ke export dulu terlebih dahulu ke .uml look. Nah, habis itu kita run. Karena saya sudah ada filenya, kita buka aja langsung. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini bendera Jepang, kasir UAS 2.0 UAS. Nah, yang main packnya kasir UAS documentation. Selanjutnya kita akan mendeployment menggunakan Inno setup compiler. Create a new script file using the script wizard. Selanjutnya next. Ini kita kasih kasir UAS contohnya ya. Next. Nah, ini kita menggunakan file berextension aplikasi di tempat kita mau buat installernya. Oke, menggunakan kasir UAS. Kasir bin debug net 6.0 kasir. Nah, application kan tipenya kita open, add filenya. Nah, kita pilih selain yang aplikasi. Open, next aja, next. Ini custom compiler output folder itu bertujuan tempat dimana kita akan menyimpan installer tersebut setelah kita melakukan ini sampai selesai. Oke. Next. Yes, finish. Nah, untuk itu kita coba jalankan langsung installernya. Nah, ini udah selesai, kita run aja.
ini udah selesai nih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.